Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai evolusi e-bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, Dini Khoiria Zehrani dengan NIM 113, Eka Nanda Aulia dengan NIM 117, Zahra Alisha Ramadhani dengan NIM 126, Sinta Amalia Rahmawati dengan NIM 137, Dina Febriani dengan NIM 164, Ayunda Triaspat Madiva dengan NIM 165, Rido Hirmawan dengan NIM 2024 12161. Materi yang pertama yaitu pengertian evolusi e-bisnis. Evolusi e-bisnis merujuk pada perkembangan dan transformasi bisnis yang terjadi dengan adaptasi dan pemanfaatan teknologi digital, khususnya internet, untuk melakukan kegiatan bisnis. Istilah e-bisnis sendiri merupakan singkatan dari electronic business yang mengacu pada segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik, mulai dari proses pembelian, penjualan, pemasaran, hingga manajemen operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkembangan e-bisnis di tahap awal tahun 1990-an itu ada penciptaan internet, yaitu perkembangan awal e-bisnis dimulai dengan penciptaan internet yang memungkinkan pertukaran informasi secara global. Lalu dilanjutkan dengan era .com bubble. Ini adalah periode ketika banyak perusahaan internet baru didirikan dan nilai pasar mereka meningkat secara dramatis sebelum bubble tersebut pecah pada awal tahun 2000. Lalu ada e-bisnis perdagangan elektronik. Pada peningkatan transaksi online, e-bisnis berkembang menjadi platform perdagangan elektronik yang memungkinkan perusahaan dan konsumen untuk bertransaksi secara online. Lalu ada munculnya toko online seperti situs web e-commerce Amazon, eBay, Alibaba muncul mengubah cara orang berbelanja. Selanjutnya ialah mobile commerce atau m-commerce. 1. Penggunaan smartphone. Dengan munculnya smartphone, e-commerce menjadi populer, memungkinkan konsumen untuk berbelanja dan bertransaksi secara mobile dimanapun dan kapanpun. Kedua, aplikasi perdagangan. Pengembangan aplikasi mobile khusus untuk berbelanja seperti Amazon Mobile dan AliExpress atau yang lainnya membawa bisnis ke dalam genggaman pengguna. Yang keempat ialah e-bisnis sosial dan berbasis konten. Pengaruh media sosial. Media sosial menjadi platform penting dalam e-bisnis, memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memasarkan produk mereka secara digital. Yang kedua ialah konten yang dikonsumsi. Konten berbasis web seperti blog, video, dan ulasan pelanggan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian ke dalam perusahaan digital tersebut. E-bisnis berbasis AI dan analitik. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI. AI dan analitik data digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mempersonalisasi rekomendasi produk, dan mengoptimalkan operasi bisnis. Prediksi dan analisis. Data besar atau big data dan analisis prediktif digunakan untuk meramalkan tren pasar dan perilaku konsumen. Marketplace. Marketplace atau pasar elektronik adalah platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa secara digital. Contohnya di Tokopedia, Lazada, atau Shopee. Selanjutnya, fungsi utama pasar ada 3. Yang pertama, mempertemukan para pembeli dan penjual. Yang kedua, memfasilitasi transaksi. Dan yang ketiga, menyediakan infrastruktur kelembagaan. Selanjutnya, evolusi e-marketplace. Secara prinsip, e-marketplace berkembang melalui 4 tahapan evolusi berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Warren Dries. Yang pertama, commodity exchange, yaitu tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya. Yang kedua, value added service, yaitu layanan nilai tambah adalah istilah industri telekomunikasi yang populer untuk layanan non-inti. Yang ketiga, knowledge networks,
yaitu kumpulan individu dan tim yang berkumpul melintasi batas-batas organisasi, spasial, dan disiplin untuk menciptakan dan berbagi pengetahuan. Dan yang keempat, value trust network, yaitu akhirnya e-marketplace akan berkembang ke sebuah jenjang yang merupakan pusat bertemunya berbagai individu, komunitas, dan lain-lain. Komponen marketplace. Yang pertama, konsumen. Merupakan pengguna akhir yang melakukan pembelian barang atau jasa di marketplace. Mereka adalah target utama dari seluruh aktivitas pemasaran dan layanan dalam e-marketplace. Yang kedua, ada penjual, yaitu pihak yang menyediakan dan menawarkan produk atau jasa di dalam marketplace. Bisa berupa perorangan, UMKM, ataupun perusahaan besar. Yang ketiga, produk. Barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam marketplace. Produk bisa berupa barang fisik seperti pakaian, elektronik, atau jasa seperti desain grafis, konsultasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada sarana prasarana. Infrastruktur teknologi yang mendukung berjalannya marketplace seperti server, jaringan internet, sistem pembayaran, logistik, dan pengiriman. Yang kelima, ada front-end, antarmuka pengguna atau user interface dari marketplace yang berinteraksi langsung dengan penggunanya, contohnya website, aplikasi mobile, tampilan katalog produk. Yang keenam, back-end, sistem di balik layar yang menangani proses bisnis dan operasional, seperti manajemen data pengguna dan produk, sistem pemasaran dan pembayaran, keamanan, dan database. Yang ketujuh, perantara, yaitu pihak atau sistem yang menjembatani antara penjual dan pembeli, contohnya sistem pembayaran, kurir atau jasa logistik, chatbot, customer service. Yang terakhir, ada mitra bisnis lainnya, yaitu pihak eksternal yang mendukung operasional marketplace, seperti mitra logistik, mitra pembayaran, mitra promosi, atau digital marketing. Type e-marketplace. Yang pertama, private e-marketplace berupa pasar online tertutup di mana salah satu pihak menentukan siapa pihak yang bertransaksi dengannya. Sistemnya one to many. 2. Public e-marketplace berupa banyak pasar online terbuka dengan banyak penjual dan pembeli. Sistemnya many to many. Yang ketiga, konsortia. Sebuah e-marketplace yang memiliki sedikit pembeli dan banyak penjual di mana pembeli memiliki kendali dalam mengontrol transaksi serta harga yang ada. Jadi, kesimpulannya adalah evolusi e-bisnis merupakan fenomena yang sangat menarik dalam kemajuan teknologi yang terjadi sekarang, yang berdampingan dengan munculnya electronic commerce atau e-commerce, mengubah hampir semua fungsi bisnis area dan setiap kegiatannya, mulai dari transaksi, jual beli, sampai periklanan. Dengan lahirnya e-commerce ini, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempatnya, dan organisasi atau perusahaan memungkinkan mereka memasuki pasar dengan cara yang mudah, murah, dan tanpa batas geografi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.